buat lalu lintas kendaraan ya bang ya. Ini malah dipakai buat tempat duduk. Terus tadi jembatannya di mana tadi nih bang? Amerika. Di negara Amerika ya bang Faisal ya. Nah kita tahu, kita beranggapan bahwa Amerika itu adalah sebuah negara yang besar, ya kan? Negara yang maju, teknologinya maju, yang peralatannya canggih. Berarti bisa kita anggap juga orang-orangnya di sana adalah orang-orang yang canggih, ya orang-orang canggih. Ada Iron Man soalnya gitu kan. Captain Amerika, iya betul, orang-orang canggih di situ kan. Ya orang-orang yang pintar, orang yang cerdas semuanya secara intelektual. Tapi gimana tuh kalau sampai bunuh diri? Berarti depresi. Berarti bahagia atau tidak bahagia dia bang? Tidak bahagia. Padahal sudah meraih sukses, tapi ternyata tidak merasa bahagia. Itulah tadi saya katakan bahwa pastikan kalau kita meraih sukses nantinya, maka diri kita terbawa dalam rasa bahagia. Jadi jangan sampai sukses itu hanya sebatas puncak ya, pencapaian usaha kita, tetapi kita nggak merasa bahagia gitu. Nah, maka di sini kita ngumpul, kita diskusi sama-sama, kita persiapkan diri kita, sehingga nanti nggak kaget nih kalau abang-abang nanti bisa mencapai sukses di kemudian harinya. Yang belum nikah sukses dengan mendapatkan jodohnya, akhirnya merasa bahagia gitu kan dengan pasangannya. Yang misalnya belum punya rumah sendiri, terus nanti pengen punya rumah sendiri, maka ketika sudah punya rumah sendiri itu merasa bahagia dan seterusnya. Nah oleh karena itu supaya kita bisa merasa bahagia, kita bangun yang kekuatan yang ada di dalam diri kita. Kita bangunkan kekuatan yang ada di dalam diri kita. Nah gimana sih caranya mengenal kekuatan diri kita sendiri itu? Silakan abang-abang lihat kembali di slide ini. Ada seorang anak kecil yang sedang minta-minta, mengemis. Abang Faisal ya. Abang-abang pernah menemui seorang anak kecil, seorang peminta-peminta di jalan-jalan? Pernah. Nah, kira-kira perasaan kita biasanya gimana tuh bang? Merasa iba, merasa kasihan, terus ingin peduli, terus ingin apa lagi bang kira-kira bang? Ingin memberi, ingin menolong. Berarti kita itu punya kekuatan di dalam diri kita, kita punya naluri di dalam diri kita, yaitu rasa ingin mengasihi, ya kan? Rasa ingin peduli, berbagi kepada yang lain, menolong kepada yang lain. Nah itulah diri kita sesungguhnya. Kemudian lanjut yang kedua, misalkan di sini ada sebuah taman bunga berwarna-warni seperti ini. Kira-kira perasaan abang-abang semua melihat pemandangan ini gimana? Rasanya indah, tenang. Semuanya. Satu lagi bang? Foto-foto. Nyaman. Iya. Foto-foto. Ya? Pengen foto-foto. Ya, selfie ya kan? Nah, jadi itulah ya diri kita sebenarnya, menyukai keindahan, ya. Kemudian menyukai sesuatu yang tersusun rapi seperti ini. Ya. Terus bayangkan tiba-tiba ada seseorang yang datang, kemudian mengambil bunga di taman ini secara paksa, gitu. Diambil secara paksa. Kan rasanya dulu pernah ada tuh ya video itu di share di sosial media itu yang di jalan tol. Ya, pernah lihat bang Deli, ada ibu-ibu tuh kan yang turun dari mobil terus ngambil bunga kamboja di jalan di jalan tolnya itu secara paksa. Kira-kira perasaan kita melihat orang yang berbuat tersebut gimana? Ya? Merasa tidak berada menegurnya ya. Nyaman atau nggak nyaman tuh lihat pemandangan seperti itu? Nggak nyaman. Warga 62. Ya, kita merasa nggak nyaman, dan kita merasa risih kalau sesuatu yang sudah rapi tertata seperti ini digangguin, itu kan dirusak. Berarti dan kata lain kita tidak menyukai kerusakan, kita tidak menyukai yang namanya perbuatan yang tidak terpuji seperti itu, atau mungkin bahasanya Bang Dea apa tadi, tidak
tidak beradab, ya. tidak punya sopan santun kepada tanaman. Kemudian, nah kalau sebaliknya seperti ini, kondisi ya bayangkan kondisi meja kantor nih, meja tempat kita bekerja nih, kondisinya seperti ini bang, kira-kira bang. Perasaan abang-abang gimana kira-kira? Sudah biasa bang. Oh sudah biasa. Iya. Jujur bang, Kita udah biasa ya. Jujur. Ini merasa berhasil. Saya anggap kejujuran abang itu sebagai true power abang gitu ya. Jujur orangnya gitu kan. Terus gimana yang lainnya kira-kira? Rasanya nyaman kah atau tidak nyaman nih terlihat risih juga, nggak nyaman. Jadi kalau meja-meja kotor ya, lantai-lantai nggak bersih, itu perasaan kita tidak Nyaman. terganggu. Terus kalau dibuat berpikir, kira-kira merasa nyaman nggak? Bisa fokus nggak kalau dengan tempat bekerjanya yang tidak seperti ini? Tidak fokus, ya kan? Nah, jadi sekali lagi ya, kita mencintai kebersihan, kita ternyata menyukai keindahan, ya, kita menyukai sesuatu yang tertata dengan rapi. Sebaliknya, ya, kita sangat tidak suka dengan sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak rapi, ya, sesuatu yang berantakan. Nah, jadi sebenarnya ya diri kita semua di sini punya ya power yang sama, ya, kepekaan tadi kan, punya rasa peka, punya rasa peduli, punya rasa kasih. Kita semua di sini sudah punya power yang sama, kekuatan yang sama. Dan itulah kekuatan sejati diri kita, yaitu apa? Kita memiliki suara hati. Nah, suara hati kasihan, suara hati tadi menyukai keindahan, suara hati rasa ingin menolong, rasa ingin berbagi. Ya. Kemudian sampai di sini mungkin ada yang mau menanggapi dulu. Jadi diri kita itu memiliki yang namanya potensi kekuatan suara Hati. Nah terus Bang Faisal mungkin mau nanya. Mungkin terbentuknya suara hati itu dari mana? Oke, tentang suara hati kita ini yang terbentuknya dari mana sih? Atau sejak kapan sih kita memiliki suara hati ini? Ya. Nah, jadi di sini saya menemukan ya, di dalam ya, kitab Al-Quran itu disebutkan tentang sebuah peristiwa sebelum kita diciptakan atau dilahirkan ke dunia ini, Bang. Dimana Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sumi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap bumi keesaan Tuhan. Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 172. Jadi ya, saya mengingatkan kepada abang-abang semua dan diri saya pribadi bahwa ternyata dahulu sebelum kita lahir ke dunia ini, ya, kita pernah berkumpul di satu masa, di satu alam, ya, yang mana kejadiannya itu adalah di alam ruh. Karena di situ kita semua berupa ruh yang dikumpulkan. Untuk apa? Untuk bersaksi. Di mana Tuhan bertanya kepada kita semua, bukankah ini Tuhanmu? Ya, kemudian kita semua menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Cuma lagi-lagi peristiwa ini apakah kita ingat? Tidak. Sama sekali kita tidak. Makanya di sini diturunkan petunjuk supaya kita membukanya kembali, ya, supaya menjadi bahan renungan buat diri kita. Bahwa ternyata dahulu kita pernah bersaksi di hadapan Tuhan. Kemudian dari persaksian itu akhirnya menjadi sebuah ikatan perjanjian pada diri kita. Dan bukti dari perjanjian itu adalah kita memiliki yang namanya suara hati. Kita memiliki ya sifat-sifat dari Tuhan yang menciptakan kita tadi. Bahwa Tuhan itu yang Maha Pengasih, maka muncullah di dalam diri kita rasa belas kasih kepada sesama. Bahwa Tuhan itu yang Maha Pemberi, maka muncullah di dalam diri kita itu sifat ingin memberi kepada orang yang membutuhkan atau orang yang meminta-minta bantuan kepada kita. Ya. Kemudian ya,
ketika kita bertindak karena dorongan fitrah, pasti kita bahagia. Contoh tadi bayangkan ya, abang-abang memberi uang ya, atau bersedekah kepada anak yang meminta-minta, anak yang sedang mengemis tadi. Kemudian setelah memberi gimana perasaannya? Pernah ngalamin semuanya? Senang ya. Kemudian ada orang lain meminta bantuan kepada kita ya, kemudian kita memberikan bantuan tersebut, kemudian kita merasa senang, kita bahagia. Nah itu, bahwa kita kalau bertindak sesuai dengan dorongan fitrah kita ya, dengan rasa ingin menolong tadi kan, ingin rasa belas kasihan, maka niscaya akan merasa bahagia. Jadi kita bertindak dulu ya, kita bergerak dulu, berbuat dulu, baru nanti kita merasakan kebahagiaan itu. Jangan sampai kita terbalik mindsetnya. Wah, aku harus bahagia dulu nih. Wah, aku harus sukses dulu nih, baru aku bisa berbagi ya kebaikan kepada orang lain. Tetapi mulailah kebaikan itu dari yang bisa kita lakukan dari yang kecil. Kemudian sebaliknya, ketika kita bertindak yang bertentangan dengan dorongan fitrah, maka timbul keraguan, rasa tidak tenang, bahkan sampai menderita. Saya pernah merasakan ya, ketika ada seorang yang minta-minta, kemudian ternyata saya lewatin gitu. Karena ada urusan buru-buru nih kan Bang ya, jadi saya lewatin. Nah ternyata tidak berapa lama itu saya merasa kepikiran gitu sama orang-orang yang minta-minta itu tadi, kasihannya gimana ya dia nanti. Ya mungkin kalau misalkan saya mau berprasangka, oh pasti nanti ada aja orang lain yang ngasih, tapi tetap aja karena tadi saya bertindak tidak sesuai dengan fitrah, padahal tadi sudah punya dorongan fitrah ingin memberi, ingin mengasihi, tapi karena mementingkan urusan sendiri, lanjut perjalanan gitu kan. Nah akhirnya itu ya tadi muncul rasa ragu, rasa kepikiran gitu, nggak tenang. Akhirnya saya tungguin orang yang minta-minta itu tadi, karena dia ada di belakang saya kan soalnya saya sudah pergi dulu tuh, saya tungguin. Nah akhirnya ketemu, baru saya kasih. Nah di situ baru saya akhirnya kembali lagi merasa tenang. Ibaratnya itu janji fitrah itu tadi sudah dilaksanakan tuh akhirnya tuntas, lunas. Pernah nggak sih abang-abang juga misalnya punya janji atau punya hutang gitu kan, ketika belum dibayar itu perasaannya gimana? Nggak tenang kan gitu ya. Tapi kalau sudah lunasin janjinya atau melunasin hutangnya, maka akan menjadi tenang. Kemudian lebih banyaknya lagi, apa aja sih sebenarnya jenis-jenis suara hati atau dorongan-dorongan fitrah dalam diri kita itu. Jadi kita punya rasa pengasih kepada sesama, kemudian objektif ya, melihat sesuatu itu ya, secara adil, secara objektif, kemudian memiliki skill dan seterusnya Bang ya. Jadi kita semua sebagai makhluk yang luar biasa sebenarnya, kita punya kekuatan di dalam diri kita. Jadi kita itu aslinya orangnya energik ya, penuh semangat. Jadi walaupun ketemu masalah kita tetap bisa semangat. Justru kita harus semangat supaya kita bisa menghadapi masalah tersebut. Coba kalau ketemu masalah, kalau kita nggak semangat, kira-kira bisa selesai nggak masalahnya? Ya enggak. Ya kan nggak bisa selesai. Masalah itu nggak bisa selesai dengan sendirinya. Nah itu, kalau kita nggak punya semangat, kita nggak akan gerak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kita juga orangnya ini memiliki jujur sebagai suara hati kita. Jadi sebenarnya kunci utama supaya kita bahagia dalam hidup itu adalah kita harus jujur pada diri kita sendiri. Nah itu aja kuncinya. Ya tadi ketika kita melihat orang yang minta-minta, orang yang sedang kesusahan, kita jujur pada diri kita, suara hati kita. Kira-kira gimana tuh hati kita? Pasti ingin menolong, memberi, ya kan? Pasti ingin memberi. Nah, maka ketika kita sudah jujur seperti itu, maka selanjutnya kita bertindak, bergerak, kita laksanakan apa yang menjadi dorongan suara hati kita itu. Akan tetapi kalau sebaliknya kita menunda-nunda atau kita meninggalkannya, tadi kita merasa tidak tenang,
kita merasa ragu-ragu, bahkan kita nanti bisa sangat mungkin kita nggak sampai seperti orang-orang Amerika tadi yang bunuh diri gitu kan ya. Nah, tetapi yang terjadi ya boleh jadi adalah kita membunuh ya, suara hati kita tadi. Kita membunuh potensi kreatif kita membunuh ya rasa peduli kita kepada orang lain dan seterusnya. Kemudian Albert Einstein mengatakan yang artinya kalau saya boleh terjemahkan, cobalah untuk tidak menjadi manusia yang sukses, but rather try to become a man of value. Tetapi cobalah untuk menjadi manusia yang memiliki nilai, bernilai, yang berguna. Man of value. Itu maksudnya apa? Nah, maksudnya apa nih ya Bang Faisal? Mungkin penjelasan lebih jelasnya. Man of value. Man of value, menjadi manusia yang Bernilai. bernilai atau yang berguna. Ya. Nah, barangkali teman-teman silakan. Nah, itulah yang dimaksud dengan man of value, menjadi manusia yang bernilai. Artinya menjadi manfaat buat sesama. Bukan hanya manfaatnya kepada sesama manusia, tapi juga kepada kepada makhluk yang lainnya. Itu contoh. Itu sangat bisa sekali kita itu menjadi manusia yang senantiasa menunjukkan ya, dorongan fitrah kita. Kita sangat bisa menjadi manusia yang kembali kepada jati diri fitrah kita. Ya seperti di video tadi, seorang pemuda tersebut kan dia selalu jujur. Ketika melihat keadaan yang kesulitan, kesusahan, maka dia bantu. Nah, akhirnya dia mendapatkan kepuasan dengan kebaikan. Anak kecil yang ditolong akhirnya lama-lama akhirnya bisa sekolah. Kemudian tumbuhan yang kering karena sekali dia bertindak tadi dengan taruh di bawah air pancuran, akhirnya lama-lama tumbuhannya jadi tumbuh subur, yang berkembang. Kemudian nenek-nenek yang dia bantu ya, ternyata ketahuan sama nenek-neneknya kan, oh ini nih yang bantuin aku nih. Akhirnya dia jadi disayang sama si nenek. Akhirnya dia merasa bahagia. Nah, teman-teman, saya punya sebuah ideologi nih teman-teman. Terinspirasi dari video kita ini tadi. Boleh minta tolong Bang diambil kertasnya tadi. Silakan sambil diminum yang sudah dihidangkan. Haus. Jadi saya namakan gerakannya kita adalah SMS. Apa namanya Bang? SMS. Ya. Music service. Iya bisa jadi Bang gitu. Tapi ini lain itu Bang. Oh, iya. Gitu ya. SMS ya. Dalam bentuk apapun ya. Menolong dalam bentuk apapun, baik yang sifatnya materi maupun non materi. Kalau yang non materi itu gimana contohnya menolong? Non materi. Yang paling ringan deh menurut abang-abang apa ya menolong? Saya nanya alamat gitu kan. Alamat ya. Kita kasih tahu alamat yang dituju yang benar ya kan, Betul, jangan betul. alamat palsu. Bang standar. Nah, itu tanpa pamrih itu. Enggak mungkin minta itu pamrih. mungkin yang paling sering ya kita dapatin ya kan. Om standar om. Standar om. Atau om rodanya. Nah itu tuh jangan tuh. Jangan tuh. Itu bukan Om rodanya. menolong. Oh itu kemenolong. Itu emosi. Ya maksudnya rodanya kempes. Oh, nah. tapi kok bisa jalan? Ya kan, nah gitu, iya. Saya pernah juga tuh ngalamin kan, mengingatkan orang, om standarnya om. Kadang karena yang mau diingatkan itu ngebut, terus saya juga ngebut itu nggak sampai omongan sih, cuma kode aja. Saya tunjuk ini aja kan bawahnya, maksudnya standar. Ya harapannya sih langsung tahu paham. Cuma kalau bisa diomongkan ya diomongkan. Terus pernah satu ketika saya dapetin saya yang diingatkan akhirnya gitu. Pernah juga saya lupa. Kena ya gitu. Nah itu adalah apa ya, dampak kebaikan Betul. yang kita dapatkan. Jadi karena kebaikan kita akhirnya kebaikan itu bisa kembali lagi kepada kita. Nah itu ya. Ada beberapa hal baru yang saya terima terkhususnya untuk
bisa menjadi lebih bernilai lagi, bisa menjadi lebih berguna lagi, terkhusus bukan hanya terhadap diri pribadi tapi juga untuk sesama makhluk itu. Jadi saya di sini menemukan true power, kayak semacam kekuatan superhero ya. Karena kan berhubungan dengan program kita yang saling saling Gitu, Bang. saling SMS. menolong sesama, Selalu. saling menolong sesama, merupakan suatu program kemanusiaan yang sebenarnya kita perlukan di zaman-zaman sekarang ini kan. Karena ya kita mau menjadi orang baik, tapi kita bisa menularkan kebaikan itu kepada orang. Itu kesannya. Dan pesannya ini kalau bisa nanti bisa kita adakan lebih besar lagi. Itu aja sih, terima kasih. Ada manfaat Mas untuk kepentingan keilmuan saya Mas. Kepentingan ilmuwan saya yang saya maksud itu ada untuk kepentingan logika sama pengambilan keputusan. Kaitannya dengan Sherlock ini sebagai sumber keilmuan tentang ilmu logika dan pengambilan keputusan. Kenapa sih kaitkannya gitu? Karena kebetulan saya lagi mengkaji ilmu itu soalnya tentang ilmu logika dan keputusan. Yang jadi permasalahan adalah ketika orientasi logik saya itu tidak otomatis mengarah kebaikan gitu. Nah, orientasi logiknya masih mengarah kepada kesenangan. Itu yang jadi itu secara pribadi yang jadi masalah dalam kajian saya masih gitu. Nah, gitu. Nah, terus kalau urusan kesannya mungkin kayak saya orang lama, materi jadi mungkin ditambah Mas. Oh gitu. Request materi. Yang kan Bang Deli, yang lainnya juga requestnya durasinya lamain dikit dong gitu. Iya. Betul sekali kan Hanif ya. Patin. Oh patin. Jauh loh patin. Patin Pernah lihat Bang akan patin mutasi kayak ini. Patin mutasi ya. Ya kalau ada tulisan patin, bukan patin. Patin mutasi. Jadi ini ikan salmon ya Bang ya. Kata Bang Farhan tadi. Nah, jadi tentang perjalanan hidup seekor salmon. Nah, jadi ikan salmon itu ada yang tahu Bang-abang hidupnya dia lahirnya itu di mana? Di air. Ya di air. Masa di udara? Kalau di udara kan Indosiar Bang Faisal. Enggak juga sih, enggak salah sih. Maksudnya di perairan yang mana gitu? Di laut kah atau di tawar? Di tawar ya. Di tawar itu di mana? Air terjun ya. Bukan dibeli ya tapi ya. Serius nih. Jadi ikan salmon itu dia kehidupan awalnya di sungai Bang. Jadi dia lahirnya atau menetas dari telurnya itu di sungai. Nah kemudian saat ikan salmon ini beranjak mau dewasa, dia melakukan perjalanan, ya, itu menuju ke perairan yang lebih besar yaitu ke laut, bahkan ke samudra, ke laut-laut, ke samudra dia datangi ke situ. Nah di situ akhirnya dia tumbuh yang menjalani kehidupannya sebagai ikan salmon dewasa. Ya. Nah kemudian ya uniknya ternyata ikan salmon ini dia tidak mengakhiri hidupnya di laut atau samudra itu tadi, akan tetapi ya nalurinya dia, instingnya dia adalah dia harus kembali ke tempat asalnya yaitu ke sungai. Nah bisa kita bayangkan ini yang perjalanannya ikan salmon ini. Kalau dari sungai ke laut itu kan berarti perjalanannya mudah ya, karena dari perairan yang tinggi menuju ke perairan yang lebih rendah, ya kan? Nah, tetapi ini dari perairan yang rendah yaitu laut menuju ke sungai, berarti itu menuju dari tempat yang rendah menuju tempat yang tinggi. Maka kalau mungkin teman-teman nanti silahkan cari ya video-videonya. Kalau saya cuma baru menyampaikan gambarnya. Di sini kita bisa lihat ikan salmon itu dia harus melakukan lompatan. Nah, karena tadi menuju dari rendah ke tempat yang tinggi. Maka tidak jarang ketika di
peralihan ini yaitu sudah ditunggu oleh para pemangsa. Ada beruang atau hewan-hewan buas lainnya. Sehingga tidak jarang ada yang ketangkap di situ ikan salmon. Tetapi ada juga yang akhirnya berhasil. Ya, tetapi lagi-lagi setelah lewatnya loncat, ya, bahkan sampai ada yang 3 meter, 4 meter itu ikan salmon loncat itu. Ada yang berhasil loncat tetapi tidak berapa lama kemudian mati karena sudah kehabisan tenaga. Tetapi ada lagi ya ikan-ikan salmon itu dia akhirnya dia tetap bertahan. Ya, dia masih kuat, ya dia masih semangat, akhirnya dia kembali ke kampung halamannya yaitu sungai itu tadi gitu. Nah, kemudian apakah dia langsung mati begitu aja? Ternyata tidak. Ya, ikan salmon begitu sudah sampai di sungai, ternyata di situ dia menetaskan telurnya terlebih dahulu. Dia bertelur, baru setelah itu dia mati. Gitu. Ternyata ikan salmon sebelum mati dia meninggalkan telur-telurnya, yang mana itu sebagai generasi ikan salmon selanjutnya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari perjalanan ikan salmon tadi? Ya, bahwa kita itu manusia, ya belajar dari salmon ini. Kita semua kan pasti akan mati, gitu kan ya. Nah, tetapi kita harus berpikir bagaimana setelah kita mati itu kita bisa meninggalkan kebaikan-kebaikan, generasi-generasi yang baik. Seperti seekor ikan salmon. Kemudian di awal tadi, alhamdulillahirrahmanirrahim, demikian penyampaian akhir dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Semoga apa yang kita ucapkan, apa yang kita ikrarkan untuk perubahan diri kita sehingga menjadi diri yang lebih baik disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu nanti akan menjadi bukti di kehidupan kita yang akan datang, ya bahwasanya kita sudah pernah membangun ya, komitmen kita sebagai seorang hamba dari Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan share talk kita ini juga menjadi isyarat pertemuan kita nanti di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian penyampaian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.